Baik, selamat datang. Selamat bergabung di dalam mata kuliah pelaporan dan akuntansi keuangan. Hari ini kita akan membahas pertemuan yang ke-11 tentang siklus perusahaan jasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat berkaitan dengan pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, teman-teman pastinya sudah pernah menerima materi tersebut ya. Materi ini sudah pernah kita dapatkan pada mata kuliah pengantar akuntansi 1, 2, pengantar akuntansi 1 ya. Jadi di sini kita akan melakukan pengulangan berkaitan dengan pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, standar kompetensi yang diharapkan dalam pemahaman mengenai siklus perusahaan jasa, yang pertama itu memahami penyusunan daripada siklus akuntansi. Kompetensi dasarnya kemampuan menerapkan tahap siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, kemudian indikatornya merumuskan kembali perusahaan jasa dan tujuan pembelajarannya adalah dengan metode ceramah dan juga diskusi ya dengan mahasiswa sehingga mampu merumuskan kembali perusahaan jasa secara benar. Ya. Nah, kemudian tahap daripada pencatatan akuntansi perusahaan jasa, teman-teman bisa lihat di sana ada sumber pencatatan ya. Sumber pencatatan dari mana, Pak? Sumber pencatatan adalah dari dokumen-dokumen ya, dari dokumen berupa bon, kwitansi, faktur, e-faktur, SSPCP, bill of lading, packing list, dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa menganggap itu merupakan sebagai sumber pencatatan. Kemudian adalah analisis bukti transaksi. Ya, jadi sumber pencatatan ini nanti dilakukan analisa bukti transaksi. Setelah itu kita akan menuangkannya ke dalam jurnal. Setelah dituangkan ke dalam jurnal, lalu dituangkan ke dalam buku besar. Ya, di situ nanti kita akan posting ke dalam buku besar. Sebenarnya sih siklus pencatatan daripada perusahaan jasa sendiri ya kurang lebih sama ya dengan perusahaan dagang, perusahaan dagang manufaktur. Ya tetap juga kita harus buat jurnal satu. Kemudian kita harus membuat buku besarnya juga. Ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, dan kemudian dilanjutkan dengan laporan keuangan. Ya. Tentunya teman-teman juga memahami hal tersebut. Nah, kita lihat sumber pencatatan ya. Ada bukti transaksi intern. Salah satunya adalah bukti kas masuk. Ya, bukti kas masuk itu teman-teman bisa lihat bukti kas masuk diterima dari Bapak Suparman Rp150.000. Pembayaran penjualan buku. Kemudian nilainya 150.000, siapa yang menerima, kemudian tanggalnya adalah tanggal 8 Oktober dan seterusnya. Nah, sumber pencatatan berikutnya ada bukti kas keluar. Di sini ada BKK ya. BKK-nya juga sudah dituliskan dibayar kepada siapa, banyaknya uang, lalu jumlahnya berapa. Nah, itu Tangerang 8 Oktober 2000. Selanjutnya adalah ada memo. Ya, di sini memo teman-teman bisa lihat. Juga ada dari pimpinan untuk bagian pembukuan.
Penyusutan peralatan aktiva tetap harap disusutkan 100% dari harga perolehan. Selanjutnya adalah bukti transaksi ekstern. Ada faktur, ya, di mana teman-teman bisa lihat di sana. Lalu bukti transaksi ekstern ini adalah faktur. Ya, bisa dilihat berapa banyak kuantiti, ada 10 kaleng cat tembok, 10 lembar triplek, dan seterusnya. Kemudian ada kwitansi. Ya, di sini kwitansi sudah diterima sebesar. Ya, setelah itu ada nota. Ya, di sini nota. Ya, teman-teman bisa melihat. Kemudian ada nota kredit. Kemudian setelah nota kredit ada cek. Setelah cek ada, kita lanjutkan dengan perkiraan. Perkiraan itu apa sih Pak? Perkiraan transaksi yang terjadi dalam perusahaan, ya. Jadi transaksi itu memang terjadi dalam perusahaan dapat menambah atau mengurangi jenis aktiva, kewajiban, dan modal pemilik. Melalui persamaan dasar akuntansi terlihat jelas pengaruh tiap transaksi terhadap perubahan. Ya, di mana aktiva sama dengan kewajiban plus modal, yaitu adalah persamaan dasar kita, ya. Persamaan dasar apa? Persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Kemudian, tetapi penyusunan laporan melalui persamaan akuntansi tidak praktis karena memerlukan kertas yang luas. Agar laporan keuangan disusun dalam waktu yang relatif singkat, maka setiap jenis perkiraan, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, harus dibuat dalam catatan terpisah. Kumpulan dari seluruh perkiraan tersebut, perkiraan disebut dengan buku besar atau ledger. Jadi kalau kita lihat, ya, untuk pembuatan buku besarnya, untuk kewajiban itu sendiri, marketnya seperti itu, modal juga sendiri. Selanjutnya ada pendapatan, kemudian ada beban, itu pun sendiri. Nanti begitu masuk ke dalam laporan keuangannya pun kita sudah tahu bahwa aktiva, kewajiban, dan modal itu nanti masuk ke dalam, yaitu ke dalam neraca. Ya, selanjutnya adalah pendapatan dan beban dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Cara menentukan debit atau kredit perkiraan. Harta bertambah, saldo normal itu di debit. Apabila berkurang, berada di kredit. Utang bertambah, saldo normal di kredit, berkurangnya ada di debit. Modal bertambah, saldo normal di kredit, berkurangnya adalah di debit. Pendapatan, saldo normalnya di kredit, ya, bertambah di kredit, berkurang di debit. Selanjutnya adalah utang. Untuk pendapatan tadi bertambah, saldo normal di kredit, ya, bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk beban, saldo normal debit, berkurang di kredit. Jadi beban itu pasti selalu ada di debit. Pendapatan itu selalu ada di kredit. Artinya bahwa nggak mungkin dia berada di kebalikannya, ya. Mungkin kok Pak, kalau berada di pada saat kita membuat jurnal penutup. Kalau jurnal penutup, beban-beban yang tadinya ada di debit kita pindah ke kredit, ya. Lawan transaksinya ikhtisar laba rugi.
Kemudian untuk pendapatan dia pindah ke debit sejauh apa? Sejauh kita membuat jurnal penutup, ya kan? Pada saat kita membuat jurnal penutup, dia pasti ada di lawan transaksi, yaitu pendapatannya itu ada di debit, lawan transaksinya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, selanjutnya adalah nomor perkiraan. Untuk nomor perkiraan ini berguna untuk mengelompokkan perkiraan dan sebagai kode agar mudah mencarinya. Ya, nomor perkiraan yang paling banyak dipakai adalah sistem nomor ratusan. Ya, jadi nomor perkiraan berguna untuk mengelompokkan perkiraan. Nomor perkiraan berguna untuk mengelompokkan perkiraan-perkiraan dan sebagai kode agar mudah mencarinya. Nomor perkiraan yang paling banyak dipakai adalah sistem nomor ratusan. Perkiraan dibagi atas 5 golongan. Ya, di sini ada 5 golongan. Yang pertama adalah untuk aktiva bernomor 100 sampai 199. Kemudian untuk kewajiban bernomor 200 sampai 299. Pak, kalau misalnya beda perusahaan, dia bisa nggak beda nomornya? Bisa ya. Tiap perusahaan punya kebijakan yang berbeda di dalam menentukan nomor akun atau coaknya. Pasti mereka sudah semakin perusahaannya besar, mereka pun akan semakin banyak menggunakan nomor coak dan nomornya pun akan bermacam-macam seperti itu. Kemudian pendapatan bernomor 400 sampai 499, beban bernomor 500 sampai 599. Nah, kita lanjutkan ya, di sini teman-teman bisa melihat untuk harta atau aktiva aset. Harta lancar terdiri dari kas nomor 100. Kemudian yang kedua adalah 101 surat-surat berharga atau marketable securities. 102 piutang dagang atau account receivable. Wesel tagih itu ada notes receivable. Perlengkapan ada supplies. Sewa dibayar di muka ada prepaid rent. Asuransi dibayar di muka itu ada prepaid insurance. Iklan dibayar di muka prepaid advertising 107. Persediaan barang dagangan atau merchandise inventory itu nomor 108. Ya, kemudian yang masuk ke dalam intangible asset atau aset tidak berwujud. Ya, harta, aktiva, atau aset. Ya, kemudian untuk harta tidak berwujud, harta tetap tidak berwujud itu ada intangible asset ini ya, nama lainnya ada hak paten 130, kemudian ada hak cipta, lalu ada franchise, lalu ada goodwill. Ya, hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Untuk kewajiban atau liabilities itu dimulai dengan kepala 2 ya. Kepala 2 ada kewajiban lancar ya, kewajiban terbagi lagi ya atas kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kalau kewajiban lancarnya atau current liabilities ini terdiri atas utang dagang account payable nomor 200. Kemudian ada utang pajak tax payable, lalu ada utang gaji salaries payable,
204 utang bunga interest payable, utang sewa rent payable, utang listrik electricity payable, utang listrik 206 electricity payable 207 itu adalah utang iklan advertising payable, 208 utang pajak penghasilan income tax payable. Lalu untuk modal ya teman-teman bisa lihat di sana modal atau capital jika bentuk perusahaannya bukan PT ya modal 301 price atau drawing. Selanjutnya jika bentuk perusahaannya PT modal saham capital stock, modal ditahan retain earning 301 dan dividen 302 ya. Kalau teman-teman lihat modal itu memang bunyi di perubahan modal ya, laporan perubahan modal dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, teman-teman tentunya kalau dari modal perubahan modal itu nanti saldonya pun kita bawa ya ke dalam neraca. Nah, lalu yang pendapatan itu teman-teman bisa lihat untuk pendapatan kepala 4 yaitu penjualan sales revenue 400, 401 adalah pendapatan biasa, lease revenue, pendapatan sewa adalah rent revenue, pendapatan bunga adalah interest revenue, 404 pendapatan dividen adalah dividen revenue. Lalu untuk beban itu kepala 5 ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada kalanya perusahaan nggak pakai kepala 5 buat mengakui bebannya nggak. Biasanya beban itu perusahaan pakai buat dia menggunakan kepala 6 ya. 600. Nah, ini beda. Beban yang digunakan dalam chart of account-nya dia menggunakan kepala 5, beban gaji salary expense 500, beban sewa rent expense 501, beban asuransi insurance expense 502, kemudian beban perlengkapan supplies expense 503, 504 beban penunjang utilities expense, 505 beban iklan advertising expense, kemudian adalah beban penyusutan depreciation expense. Nah, kemudian kita diminta untuk analisis bukti transaksi soal di atas. Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Jadi diminta untuk analisis bukti transaksi. Ya, analisis bukti transaksi yang teman-teman bisa lihat di situ. Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut, lalu tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Lalu tentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Ya, di situ tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Yang pertama teman-teman, kita akan lihat terlebih dahulu ya transaksi-transaksinya itu seperti apa. Nah, ya untuk transaksinya teman-teman bila lihat di sini, perusahaan jasa Jaya Harapan didirikan pada tanggal 1 Januari 1999. Ya, didirikan pada tanggal 1 Januari 1999.
Nah, 1 Januari 99 Tuan Rifki memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Berarti transaksi yang berpengaruh apa saja? Satu, yaitu ada kas dan juga ada modal ya. Tentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi. Kemudian tentukan tentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, kita menentukan pengaruh penambahannya, lalu tentukan debit kredit dari akun yang bersangkutan, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Ya, kalau di sini teman-teman langsung lakukan demikian. Tadi Tuan Rifki tanggal 1 Januari memulai usaha dengan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Berarti yang bertambah adalah modal, modal bertambah saldo normal di kredit ya. Lalu di debitnya adalah kas bertambah sebesar 50 juta. Modal bertambah di kredit, sehingga jurnal kita sudah tercatat secara double entry, ada kas di debit 50 juta, modal di kredit sebesar 50 juta. 3 Januari 99 dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta rupiah. Ya, dibeli ya, di situ teman-teman bisa lihat dibeli sebuah kendaraan sebesar 40 juta rupiah, kemudian dibayar secara tunai dan sisanya dibayar kemudian. Bila kita membuat jurnal, maka jurnalnya adalah jurnal yang akan dibuat adalah satu, yaitu kendaraan bertambah saldo normal di debit ya. Kemudian dibayar secara tunai, kas berkurang ya, kasnya berkurang berada di posisi kredit sebesar 20 juta. Berarti yang bertambahnya lagi satu lagi adalah utang. Utang bertambah saldo normal kredit, utang berada di sebelah kredit. Sebesar selisihnya adalah 20 juta rupiah. Nah, kemudian berarti kas di kredit 20 juta, utang di kredit 20 juta, dan di debit adalah kendaraan di debit 40 juta. Kemudian tanggal 4 Januari dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 100.000 rupiah. Nah, bila teman-teman lihat, sewa kantor untuk bulan Januari berarti beban sewa di debit pada kas di kredit sebesar 100.000. Beban bertambah saldo normal debit, kas berkurang di sebelah kredit. Kemudian tanggal 5 Januari itu dibayar ya, tanggal 5 Januari dibayar pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan 150.000. Beban iklan, bukan beban iklan ya, karena ini dibayarkan untuk 3 bulan, maka yang bertambah adalah iklan dibayar di muka di debit pada kas di kredit sebesar 150.000 rupiah. Ya, jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya bahwa ketika pemasangan biaya iklan untuk 3 bulan dibayarkan secara sekaligus, sehingga iklan dibayar di muka debit pada kas di kredit sebesar 150.000 rupiah. Nantinya iklan ini akan dialokasikan setiap bulan ya, masing-masing 50.000. Nanti jurnalnya biaya iklan di debit pada iklan dibayar di muka di kredit. Ya, sama ya kita ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tanggal 6 Januari 1999. Ya, di situ jurnal yang akan kita buatkan adalah dibeli peralatan kantor secara kredit dari PD Senang Hati.
peralatan kantor secara kredit dari PD Senang Hati sebesar 400.000. Peralatan kantornya di debit bertambah sebesar 400.000. Lalu yang berkurang adalah utang. Maksudnya yang berada di kredit adalah utang. Utang bertambah, saldo normal di kredit. Utang bertambah, saldo normal di kredit sehingga sebesar 400.000 rupiah. Peralatan debit pada utang usaha di kredit. Nah, kemudian tanggal 7 Januari ya dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp250.000. Berarti gimana Pak jurnal? Jurnal kita adalah asuransi dibayar di muka, di debit sebesar 250.000, di kredit adalah kas. Nanti kita akan mengalokasikan asuransi ini ke dalam biaya asuransi debit pada asuransi dibayar di muka. Itu untuk mengalokasikan setiap bulan sampai totalnya menjadi 12 dan totalnya menjadi 12 bulan ya. Sehingga besarnya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, diterima pendapatan dari hasil operasi taksi sebesar Rp400.000, berarti kas di debit, ya, kas di debit sebesar Rp400.000, pendapatan di kredit sebesar Rp400.000. Kas di debit pada pendapatan di kredit sebesar Rp400.000. Kemudian di tanggal 10 Januari disewakan taksi selama 4 hari kepada toko kenanga akan dibayar 1 minggu kemudian sebesar Rp200.000. Yang ini pertamanya adalah pendapatan jasa di kredit, pendapatan bertambah ya, saldo normal di kredit sebesar Rp200.000. Kemudian di debitnya adalah kas di debit sebesar Rp200.000. Sorry, karena ini dibayarkannya masih 1 minggu kemudian, berarti kita sebutnya dengan piutang usaha. Piutang usaha itu di debit, piutang usaha itu di debit sebesar Rp200.000, pendapatan jasa di kredit sebesar Rp400.000. Selanjutnya, tanggal 11 Januari dibayar cicilan kepada PD Senang sebesar Rp100.000. Berarti utang usahanya adalah di debit pada kas di kredit sebesar Rp100.000. Kemudian tanggal 12 Januari diambil dari uang kas untuk keperluan pribadi Rp150.000. Jurnal kita adalah prive di debit Rp150.000. Kemudian kasnya di kredit sebesar Rp150.000. Prive di debit pada kas di kredit sebesar Rp150.000. Kemudian di tanggal 13 Januari, ya di tanggal 13 Januari dibayar biaya supir sebesar Rp250.000, berarti beban gaji Rp250.000 pada kas di kredit Rp250.000. Nah, kita lanjutkan ya. Itu teman-teman bisa melihat bahwa untuk pencatatan jurnal kita lebih memfokuskan kepada di manakah saldo normalnya ya. Kalau kita udah tahu, udah paham di mana saldo normalnya, ya gampang tinggal diinput ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kewajiban atau liabilities ya.
Kewajiban atau liability sendiri, tadi kita udah lihat ada kewajiban lancar, current liabilities. Setelah kewajiban lancar, ada kewajiban jangka panjang, namanya adalah long term liabilities. Ya, untuk kewajiban jangka panjang adalah long term liabilities. Nah, untuk long term liabilities ini terdiri dari utang hipotek atau mortgage payable, lalu ada utang obligasi bond payable, selanjutnya adalah utang sewa guna usaha atau lease obligation, kemudian ada utang jangka panjang atau bank loan, dan lain-lain. Nah, bila kita lihat ini adalah jurnal yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kas bertambah, modal, kemudian kendaraan, kas utang, kemudian ada beban sewa pada kas, lalu tanggal 5 Januari 99 beban iklan pada kas. Selanjutnya tanggal 6 Januari peralatan kantor pada kas, kemudian tanggal 7 Januari 99 beban asuransi pada kas. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Ya, pencatatannya sih simpel ya. Kita juga tidak perlu menghafal sebenarnya kan, karena kita cukup memahami esensi daripada transaksi, baru nantinya kita akan tuangkan ke dalam jurnal ya. Tentunya akan lebih memudahkan kita. Kemudian tanggal 8 Januari itu ada kas debit pada pendapatan di kredit. Lalu ada 9 Januari adalah perlengkapan di debit pada kas. 10 Januari itu piutang di debit pada pendapatan, tadi yang saya bilang ya, piutang usaha debit pada pendapatan biasa di kredit. Nah, selanjutnya adalah untuk tanggal 11 Januari itu utang di debit pada kas di kredit. 12 Januari adalah tanggal 12 Januari itu price debit pada kas di kredit 150.000 masing-masing. 13 Januari beban sopir pada kas. Beban sopir pada kas 250.000 debit pada kas di kredit 250.000. Selanjutnya, setelah kita melihat daripada chart of account, kemudian kita akan masuk ke dalam journalizing atau menyusun jurnal ya. Ini sebenarnya sangat dasar. Ya, kita pun sudah paham ya. Teman-teman juga sudah lihat bagaimana perhitungannya atau bagaimana format dalam menghitungnya dan seterusnya. Nah, untuk menyusun jurnal atau journalizing, teman-teman silakan lihat di sini. Menyusun jurnal adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku jurnal yang merupakan catatan kronologis, ya, yang merupakan catatan kronologis dan sistematis atas transaksi keuangan. Ya, yang merupakan menyusun jurnal adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku jurnal yang merupakan catatan kronologis dan sistematis atas transaksi keuangan. Nah, selanjutnya, jurnal ada beberapa bentuk. Lalu, jurnal ada beberapa bentuk, antara lain bentuk 2 kolom atau jurnal umum atau biasa disebut dengan general journal.
Lalu bentuk khusus itu adalah special journal. Selanjutnya adalah ada jurnal umum untuk tanggal keterangan, ya, tanggal keterangan. Terus P atau R, lalu ada debit kredit. Selanjutnya dalam buku jurnal terdapat, ya, dalam buku jurnal terdapat sisi kiri dan juga pada sisi debit dan juga sisi kiri. Sisi kiri adalah sisi debit, sisi kanan adalah sisi kredit. Jika memasukkan angka, jika memasukkan angka pada sisi kiri, jika memasukkan angka pada sisi kiri, maka dapat dikatakan mendebet, dan jika memasukkan angka pada sisi kanan dinamakan mengkredit. Nah, peraturan dalam mendebet, mengkredit, dan juga saldo normal pengkreditan teman-teman bisa lihat di sini. Ya, bila teman-teman lihat untuk perkiraan aktiva, bertambah itu di debit, berkurang di kredit, saldo normal adalah debit. Kemudian untuk kewajiban, bertambah itu kredit, berkurang itu debit, saldo normalnya adalah kredit. Untuk modal, ya, teman-teman bisa lihat, modal itu bertambah itu di debit, modal itu bertambah di kredit, berkurang debit, saldo normalnya adalah di kredit. Untuk price, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal adalah debit. Dividen, bertambah itu di debit, berkurang itu di kredit, saldo normalnya adalah debit. Kemudian untuk price, bertambah di debit, ya, untuk price itu bertambah di debit, berkurang itu di kredit, saldo normal debit. Dividen itu bertambah di debit, berkurang itu di kredit, saldo normal itu bertambah di, untuk dividen debit, laba ditahan, bertambah di kredit, berkurangnya debit. Untuk saldo normalnya adalah kredit. Untuk pendapatan, bertambah di kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Beban itu saldo normalnya bertambah itu di debit, berkurang kredit, saldo normal adalah debit. Teman-teman lihat di sini ya, berkaitan dengan contoh soal yang bisa teman-teman lihat. Transaksi selama bulan September 2011 terjadi pada perusahaan Ananda sebagai berikut. Nah, untuk transaksi yang terjadi per tanggal 1 itu adalah diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Berarti jurnal kita adalah kas di debit, pada modal bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah tanggal 1 September. Kemudian di tanggal 5 dibeli gedung seharga 2 juta secara tunai, kas di debit 2 juta, kas di kredit 2 juta, debitnya adalah gedung atau aktiva. Kemudian diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta dan baru diterima tunai sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Pendapatan jasa di kredit 15 juta, kas di debit 10 juta, piutang usaha di debit sisanya ya, yaitu 5 juta. Tanggal 10 September. Kemudian kita lanjutkan.
dibayar beban iklan sebesar 200.000, jurnal kita adalah beban iklan di debit, kas di kredit. Kemudian ada beban iklan debit, kas di kredit sebesar 200.000, dibayar beban gaji sebesar 500.000 rupiah, beban gaji debit pada kas di kredit 500.000, kemudian tanggal 30 September diambil untuk kepentingan pribadi, jurnal kita adalah ya, Prive di debit pada kas di kredit sebesar 1 juta. Lalu diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah, kas di debit pada utang bank, kalau saya kas di debit pada utang bank di kredit 5 juta rupiah. Ya, itu adalah contoh soal yang langsung saya jawab ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya, ini adalah transaksi jurnal yang dibuatkan. Teman-teman cross-check kembali apakah yang tadi sudah saya jelaskan sama atau tidak ya di sini ya. Di situ kas di debit, modal di kredit sebesar 10 juta, itu pun kita masukkan nomor akunnya ya kalau memang ada. Tadi kan di atas sudah ada, kita tinggal masukkan. Kemudian ada gedung di debit pada kas di kredit 2 juta, betul ya tadi ya. Selanjutnya adalah tanggal 10 September, itu kas di debit pada piutang usahanya di debit, karena belum dilunasi semuanya ya, baru dilunasi 10 juta, masih ada sisa selisih 5 juta rupiah. Pendapatan jasa di kredit 15 juta. Lalu tanggal 15 September itu ada beban iklan di debit pada kas di kredit sebesar 200.000 rupiah. Ya, sebesar 200.000 rupiah, beban gaji di debit ya. 500.000 pada kas di kredit 500.000. Kemudian tanggal 30 September ya, teman-teman bisa lihat di sana. Prive di debit pada kas di kredit 1 juta, 30 September. Kas di debit pada utang usaha di kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, kita lanjutkan. Pengertian daripada buku besar. Apa nih Pak pengertian daripada buku besar? Ya, teman-teman bisa melihat definisi daripada buku besar. Dengan demikian, pengertian daripada buku besar utama, ya, dari buku besar utama itu apa, Pak? Ya, kan biasanya kalau di dalam buku besar itu ada buku besar pembantu ya, namanya ya buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang. Nah, itu yang kayak apa lagi, Pak? Nanti saya jelaskan ya. Ya, di situ dengan demikian, pengertian buku besar utama adalah kumpulan perkiraan-perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi pada akun-akun utama. Sedangkan buku besar pembantu merupakan rincian dari akun-akun tertentu pada buku besar utama. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Apa sih, Pak, fungsi daripada buku besar? Ya, apa sih fungsi daripada buku besar? Buku besar utama berfungsi untuk mengendalikan buku besar pembantu. Kalau tadi saya bilang ada buku besar pembantu utang, berarti buku besar pembantu utang PTA, buku besar pembantu utang PTB. Jadi kita split. Tujuannya supaya apa? Biar kita tuh gampang ya melihat tanggal jatuh temponya, ya kapan harus bayar, atau buku pembantu piutang kita juga split berdasarkan nama PT-nya. Ya kan? Jadi kalau mau tarik data sesuai dengan nama PT udah mudah banget karena sudah ada buku besar pembantu ya. Buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang. Ya, di situ buku besar utama berfungsi untuk mengendalikan buku besar pembantu. Maksudnya, jumlah saldo dari akun tertentu dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo ya
dari akun tertentu. Dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku pembantu. Selain itu, buku besar ini berfungsi sebagai ya, teman-teman bisa lihat mengendalikan buku besar pembantu, maksudnya jumlah saldo dari akun tersebut dalam buku besar harus sama dengan jumlah saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku pembantu. Selain itu, buku besar berfungsi sebagai untuk mengiktisarkan akibat-akibat transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harga utang dan modal perusahaan. Kemudian ada dasar penyusunan laporan keuangan, lalu ada tempat pencatatan kedua, setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Ya, teman-teman bisa lihat di sana fungsi daripada buku besar. Kalau misalnya kita nanti lihat di dalam laporan accounting, dia nggak langsung kita tarik ya secara manual, tetapi kan kita sudah input di dalam accounting software, ya nggak? Kalau di dalam accounting software kan tinggal datanya kita tarik ya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan daripada perusahaan. Kita mau tarik untuk data PTA dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, nah itu pun tinggal dimasukkan seperti itu. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ya untuk dasar daripada penyusunan laporan keuangan, tempat pencatatan, ya. Kemudian tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Selanjutnya adalah bentuk daripada buku besar, teman-teman bisa melihat ya. Bentuk daripada buku besar, bentuk buku besar yang biasa dipergunakan oleh perusahaan bisa dibedakan ke dalam perkiraan bentuk T. Ya, perkiraan bentuk T atau T account jarang digunakan dalam kegiatan usaha. Ya, tetapi sering digunakan dalam kegiatan belajar karena memudahkan mendemonstrasikan pencatatan perkiraan. Nah, bila teman-teman lihat di situ ada debit dan juga ada kredit. Kalau ini adalah bentuk yang tadi itu adalah bentuk T account ya, karena bentuknya kayak T ya di sini. T. Sebelah kiri debit, sebelah kanan adalah kredit. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan dengan perkiraan skontro. Perkiraan skontro kayak gimana, Pak? Perkiraan bentuk skontro ini mirip dengan bentuk T ya. Kalau tadi simple, cuma dalam bentuk T account. Kalau yang di dalam skontro, perkiraan bentuk skontro mirip dengan bentuk T, tapi lajurnya dipisahkan. Ya, jadi lajurnya itu dipisahkan. Piutang usaha, ya, piutang usaha tanggal 1 Januari 2019, keterangan saldo, debit 8 juta, tanggal 19 yang 4 juta, tanggal 5 Januari 2003, tanggal 5 Januari dan tanggal 23 Januari. Itu di situ kita bisa melihat besarnya piutang usaha. Yang dikredit adalah 5 juta dan juga 1 juta rupiah. Nah, lalu untuk perkiraan laju rangkap ya, di situ teman-teman bisa lihat untuk saldo. Perkiraan laju rangkap untuk saldo disebut juga perkiraan 4 kolom atau 4 kolom account. Ya, untuk piutang usaha di situ 3 blok jadi 1 ya. Tinggal kita sesuaikan debit kreditnya mana. Debit 8 juta, kemudian di sini ada kredit tanggal 15 Januari, berarti 8 kurang 5 juta dapat 3 juta.
3 juta ditambah dengan 4 juta ya. Saldo akhir tanggal 15 3 juta, tanggal 19-nya adalah 4 juta, lalu debitnya adalah 7 juta rupiah. Kemudian di tanggal 23 Januari, kreditnya adalah 1 juta, debitnya adalah 6 juta. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan memasukkan jurnal ke buku besar atau yang disebut dengan posting to ledger. Pak, kalau misalnya di perusahaan itu gimana, Pak? Biasanya kalau di dalam perusahaan, sama ya, bagian staff melakukan input jurnal, bagian si bagian supervisornya atau bagian manajernya itu akan melakukan postingan ke dalam buku besar. Ya, postingan ke dalam buku besar inilah yang tentunya akan kita tarik dari datanya dari situ. Nah, kemudian dalam postingan ini makanya kita lihat definisinya. Posting merupakan proses memasukkan setiap akun ke dalam buku besar atau ledger sesuai dengan akun dan jumlahnya. Kemudian buku besar atau ledger merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi kode tertentu dan biasanya tergambar pada bagian akun atau chart of account daripada perusahaan. Ya, jadi ada cowoknya lalu diberi nomor kode. Biasanya perusahaan transaksi semakin banyak, mereka pun akan berusaha melakukan input. Mereka biasa akan melakukan pembuatan kode akun atau chart of account tadi. Di mana chart of account tiap perusahaan tentunya berbeda. Kemudian memasukkan jurnal ke dalam buku besar atau posting ledger. Proses melakukan posting sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan tanggal, akun, dan nilai moneter dari buku jurnal ke dalam buku besar. Kita tuangkan ya, dari jurnal ke dalam buku besar atau ledger. Selanjutnya adalah memasukkan nomor halaman, ya, memasukkan nomor halaman ke dalam post reference atau PR dalam ledger. Lalu yang ketiga adalah memasukkan nomor halaman akun ke ledger ke dalam kolom post reference atau PR dalam buku jurnal. Jadi gini ya, kalau di dalam perusahaan, biasanya kan mereka punya atau mereka tuangkan nomor referensinya ya, nah namanya itu ya, post reference dalam buku jurnal. Jadi di situ tulisannya adalah ada nomor PR. Oh, ini nomor PR-nya misalnya nomor 101 ya. Karena tentunya ada alasan juga ya dari SIM tersendiri, 101 atau 102 dan seterusnya. Kemudian ledger kas, teman-teman bisa lihat di sini, kas kita masukkan ya. Ini saldonya karena ada penambahan debit saldo 10 juta, lalu tanggal 5 November berkurang sebesar 2 juta, sisanya adalah menjadi 8 juta. Selanjutnya adalah tanggal 10 November ada penambahan lagi 10 juta, 10 tambah 8, 18 juta. Kemudian tanggal 15 November ada kas berkurang 200.000, jadi 17,8 juta saldonya. Tanggal 20 November 500.000, 17,3 juta. Tanggal 30 November kredit 1 juta, saldonya menjadi 16.300.000. Dan yang terakhir 30 November 16,3 juta ditambah 5 juta jadi 21.300.000 rupiah. Ya, seperti itu.
Nah, untuk ledgernya piutang usaha dan gedung, ya teman-teman lihat ini secara skontro ya. Di sini VR, ya, cost difference-nya, lalu ada debit 5 juta, saldonya 5 juta. Kemudian untuk gedungnya, tanggal 5 November, PR-nya J1 debit 2 juta, saldo debit adalah 2 juta rupiah. Untuk ledger utang usaha, teman-teman bisa lihat di sana dalam bentuk kontrol. Ya, utang usaha, debit 5 juta, saldo akhirnya adalah 5 juta. Nah, untuk ledger modal dan untuk ledger modal, ya modal itu ada tanggal 1 November ya, karena setoran modal tadi ya kas di debit pada modal di kredit 10 juta. Post reference-nya J1 di debit 10 juta rupiah, kemudian saldonya adalah 10 juta. Untuk price 30 November ya, J1 price di debit 1 juta lalu pindah ke saldo akhirnya 1 juta. Nah, untuk ledger pendapatan jasa, di mana pendapatan jasa saldo normalnya adalah kredit ya, teman-teman ya. Tentu kita sudah tahu bahwa pendapatan jasa, modal, utang, itu saldo normalnya semua kredit. Maka dari itu jurnal kita, ledger untuk buku besar kita, ledger pendapatan jasa, tanggal 10 November, post difference-nya J1, debit 15 juta, saldo di debit 15 juta. Kemudian untuk ledger dengan beban gaji dan beban iklan ya. Beban gaji dan beban iklan, beban gaji nomor 500, beban itu saldo normalnya debit, IR-nya post difference-nya adalah J1, debitnya 500.000, saldonya 500.000. Untuk beban iklannya nomor 505, 15 November, selanjutnya adalah beban iklan J1, PR-nya 200.000, saldonya adalah 200.000. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan penyiapan neraca saldo atau preparing trial balance. Ya, sebenarnya gini ya, trial balance itu kan kita sudah bawa dari neraca saldo pada bulan sebelumnya. Dan itu menjadi misalnya neraca saldo bulan Februari 2021. Maka dari itu dijadikan sebagai neraca saldo awal bulan Maret 2021 ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam menyiapkan neraca saldo atau preparing trial balance, setelah semua jurnal diposting ke dalam buku besar, setiap akun dalam buku besar dapat diketahui saldonya berdasarkan saldo-saldo tersebut. Dapat disusun neraca saldo atau trial balance, dan neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai saldo masing-masing. Dan saldo-saldo tersebut diperoleh dari saldo setiap akun dalam buku besar. Ya, sehingga neraca saldo perusahaan Ananda, teman-teman bisa lihat, kita tuangkan dari mana Pak? Dari buku besar. Buku besar kita totalin ya. Jumlah kas total akhirnya berapa, modal terakhirnya berapa, utang berapa, gedung berapa, dan seterusnya. Lalu kita tuangkan ke dalam neraca saldo. Maka dari itu, teman-teman bisa melihat di sana untuk neraca saldo perusahaan Ananda. Perusahaan Ananda ini untuk neraca saldo trial balance per 31 Desember 2011, kas piutang usaha, gedung, utang usaha, modal Ananda, pendapatan jasa, beban gaji, dan beban iklan. Kalau kita lihat ya, untuk kode akun kas sebesar Rp21.300.000 kas debit, piutang usaha 5 juta debit, 102 121 gedung, debit 2 juta. Untuk utang usaha saldo normal kredit, utang usaha nomor 200 kredit 5 juta, modal Ananda
nomor akun 300, kredit 10 juta, Pravananda debit 1 juta, pendapatan jasa kredit 15 juta, beban gaji 500.000, beban iklan 200.000. Ya, kurang lebih demikian. Oke ya, kira-kira untuk penjelasan saya hari ini kurang lebih demikian ya, berkaitan dengan laporan akuntansi untuk mata kuliah pelaporan akuntansi dan keuangan. Pertemuan kita hari ini ke-11 berkaitan dengan siklus perusahaan jasa ya. Kurang lebih kalau dilihat daripada siklus, modelnya sesama, ya kan? Dengan perusahaan-perusahaan lain seperti perusahaan dagang, lalu ada perusahaan jasa, perusahaan manufaktur. Pada dasarnya konsepnya hampir sama, tapi pada saat dituangkan ke dalam jurnalnya yang sedikit berbeda. Oke ya, berarti untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Hendaknya tetap memperhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, ya, tetap jaga kesehatan bagi teman-teman supaya tetap lancar yang merayakan ibadah puasa, semoga sampai kepada hari kemenangan. Ya teman, sampai di sini dulu perkuliahan kita. God bless you and Buddha bless you. Terima kasih.